Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin dari kelas karyawan K2 semester 7 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi dari yaitu manajemen proyek. Ini saya membuat proyek dengan pembuatan sistem informasi bimbingan belajar, dimana studi kasus bimbingan belajar ILC. Disusun oleh saya sendiri, Wahidin, dengan NIM 1905 11154 K2 Teknik Informatika. Pertama, pendahuluan. Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Terlebih lagi, informasi sekarang sangat cepat menyebar ke penjuru dunia. Jadi dengan kenyataan itu, kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam memberi informasi, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan kita akan mendapat hasil yang optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi komputer. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan sebuah media untuk promosi produk atau jasa mereka. Salah satunya yaitu media website. Di website ini bertujuan sebagai tempat informasi-informasi dan nantinya akan ditampilkan pada halaman website. Dalam website profile company biasanya hanya berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaannya, kemudian produk atau jasa mereka, alamat perusahaan, serta info lowongan pekerjaan dari perusahaan tersebut. Hal ini bimbel ILC merupakan usaha bimbingan belajar yang berlokasi di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Di dalam usahanya kerap dijumpai masalah jumlah pelanggan yang kian menurun. Hal ini terjadi karena kurangnya promosi tentang usaha mereka. Jadi dengan adanya website profile company bimbel ILC, diharapkan perusahaan bisa lebih menarik pelanggan dan nantinya akan membuat bimbel ILC ini lebih berkembang. Pertama, pengertian sistem menurut Sutabri tahun 2012, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Itu merupakan pengertian sistem menurut Sutabri di tahun 2012. Selanjutnya, pengertian informasi menurut Kelly 2011. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Selanjutnya, pengertian sistem informasi ini menurut Hussein dan Wibowo tahun 2006. Jadi sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan
yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Selanjutnya, pengertian bimbingan. Menurut Soekardi, bimbingan dapat diartikan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu menjadi pribadi yang mandiri. Itu pengertian bimbingan menurut Soekardi pada tahun 2008. Selanjutnya, belajar. Pengertiannya menurut M. Sobri Sutikno, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, bimbingan belajar. Ini bimbingan belajar pengertian dari menurut Munandar tahun 2002. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bimbingan dari pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan mengembangkan keterampilan serta kebiasaan belajar agar mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selanjutnya, kita masuk ke aktivitas proyek. Ini aktivitas proyek dalam pembuatan sistem informasi bimbingan belajar, studi kasus bimbingan belajar ILC. Aktivitas proyek yang pertama yaitu survei dan interview dengan klien. Sini saya kodekan dengan kode A, dan aktivitas pendahulunya tidak ada karena ini aktivitas yang pertama, dengan waktu 2 hari. Ini satuannya hari. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data. Ini data primer dan sekunder dikumpulkan. Saya buat dengan kode B. Nah, aktivitas pendahulu itu kode A, kode survei dan interview dengan klien. Jadi aktivitas kedua ini harus dilakukan setelah aktivitas yang A dengan waktu 4 hari. Selanjutnya yang ketiga melakukan analisa. Sini kode C. Aktivitas pendahulunya A dan B. Jadi aktivitas A dan B harus sudah selesai, baru melakukan aktivitas yang tiga, aktivitas C dengan waktu 3 hari. Selanjutnya aktivitas yang keempat, pemodelan proses bisnis. Ini kodenya D, aktivitas pendahulunya C dengan waktu 4 hari. Kemudian yang kelima, review hasil analisis dengan klien dan kode E. Dan aktivitas pendahulu D, waktunya 1 hari review hasil. Kemudian yang keenam, perbaikan analisa. Setelah direview, kita melakukan perbaikan dan kode F, tentunya perbaikan setelah dilakukannya review dengan klien. Perbaikan di sini digunakan dalam jangka 5 hari. Nah, setelah perbaikan kita review kembali perbaikan analisanya. Dan kode G, aktivitas pendahulunya tentu saja F ya. Dan waktunya hanya 1 hari. Yaitu di sini aktivitas yang ke-8, perancangan database dengan kode H. Aktivitas pendahulunya C, G. Di aktivitas perancangan database harus dilakukan setelah aktivitas C, yaitu melakukan analisa, dan G, review perbaikan. Sudah selesai.
lalu kita melaksanakan aktivitas yang ke-8. Ini waktunya yaitu 10 hari untuk perancangan database. Selanjutnya masih di aktivitas yang ke-9. Setelah tadi melakukan perancangan database, yang ke-9 yaitu pengujian struktur database. Jadi setelah dirancang kemudian kita diuji kan. Di sini kodenya I dan aktivitas pendahulunya A, H. Jadi untuk pengujian yaitu 1 hari. Ya, aktivitas selanjutnya yang ke-10, perbaikan rancangan database. Perbaikan rancangan database. Sini kode J, aktivitasnya I dengan waktu 3 hari. Setelah itu di aktivitas yang ke-11. Aktivitas yang ke-11 ini desain interface. Nah, desain interface ini kodenya K dan aktivitas pendahulunya yaitu C, H, J dalam waktu 14 hari. Di sini C itu melakukan analisa, kemudian perancangan database, dan setelah itu perbaikan rancangan database, baru kita melaksanakan aktivitas yang ke-11, aktivitas K. Yaitu yang ke-12, aktivitas programming dan testing. Sini aktivitas programming dengan kode L, aktivitas pendahulunya H dan K. H dan K ini jadi setelah desain interface dan pengujian perancangan database tadi ya, itu perancangan database. Setelah perancangan database kemudian desain interface sudah dilaksanakan, kita baru masuk ke tahapan programming dan testing. Di sini untuk waktunya itu 30 hari karena butuh waktu yang cukup lama untuk programmingnya. Kemudian setelah itu di aktivitas 13 itu dokumentasi website. Dokumentasi website ini saya kodekan sebagai kode M dengan aktivitas pendahulu yaitu L, programming dan testing. Di waktunya itu ada rentang 7 hari. Setelah itu aktivitas yang ke-14, pembuatan manual website. Ini pembuatan manual website untuk klien ya, dengan kode N dan aktivitas pendahulu tentunya harus di dokumentasinya sudah selesai terlebih dahulu ya. Aktivitas M. Di pembuatan manual dengan rentang waktu 5 hari. Kemudian yang ke-15, implementasi. Jadi setelah dibuat semuanya, kita implementasikan hasil yang program atau aplikasi yang sudah kita buat, sistem informasi yang sudah kita buat dengan kode O. Tentunya setelah H ini perancangan database, kemudian programming dan testing sudah selesai, dan N tentunya pembuatan manual website untuk kliennya sudah selesai, kita baru mengimplementasikan pada klien dengan waktu 10 hari untuk mengimplementasikan. Setelah itu penutupan proyek dan kode P, aktivitas pendahulunya O. Setelah implementasi kita tutup proyeknya dengan waktu 6 hari. Selanjutnya ada diagram jaringan. Sini untuk diagram jaringan dengan aktivitas A. Jadi masih dari tabel yang tadi dengan A itu di waktu 2 hari. Sini untuk pasangan yang paling cepat itu di hari ke-0,
kemudian yang paling cepat selesai itu di hari kedua. Kemudian inilah ke arah B, ini 2 taruh di sini. B itu 4 hari ya, 2 tambah 4 6. Kemudian ke C itu 3 hari 6, dan A ke C itu ini kita mengambil yang dari D 6, turun ke sini 6 tambah 3 9 ya. Selanjutnya ke D, ini ke D dulu, ke D 9 turun di sini. Kemudian D itu kan 4 hari, 9 tambah 4 13. Kemudian ke E 13 tambah 1 14, yaitu 1 hari. Kemudian ke aktivitas F 5 hari, 14 tambah 5 itu 19. Kemudian ke G, aktivitas G itu 1 hari, 19 ditambah 1 itu 20. Kita ke aktivitas H, aktivitas H ini 20 dengan aktivitas G. Kemudian H itu 10 hari ya rentang waktunya, jadi 20 tambah 10 itu 30. Kemudian kita H ke I. Itu 1 hari, 30 tambah 1 31, dan 31. Kalau I ke J, J itu 3 hari, 31 ditambah 3 34. Dan J ke K, sini kenapa 34? Padahal dari C ada 9 dan dari H 30. Kita ambil yang paling besar itu dari J 34. Dari ke 34 ditambah K 11 hari jadi 48. Kemudian ke L, dari K ke L, dan dari sini juga H ke L juga sama, dari 30 dan 48 yang paling besar itu 48. Jadi kita taruh di sini 48 dengan L 30, jadi 48 tambah 30 sama dengan 78. Selanjutnya dari L ke N, L ke M 78, sini M 7 hari, 78 ditambah 7 85. Kemudian M ke N 85, 85 N itu 5 hari, dari ke 5 85 tambah 5 90, 90 turun ke O. Sini ada L dan N, yang paling besar 78 dan 90 yaitu 90, jadi dan dari H juga ini 30 ya. Jadi untuk O itu 90 tambah 10 jadi 100. Untuk aktivitas O di hari ke 100 paling cepat diselesaikan. Kemudian turun ke P. Ke P ini penutupan proyek 100 ditambah 6 jadi 106. Tadi proyek pembuatan sistem informasi bimbingan belajar itu selesai pada hari ke 106. Dan kalau kita hitung mundur dari 106 kurang 6 100 dikurangi 10 90, sini 90 kurang 5 85, 85 kurang 7 78, kemudian 78 kurang 30 48. Dari sini ucapan ke K 48 kurang 14 34. Dari K ke J 34 kurang 3 31. Dari J ke I 31 kurang 1 30. Dari I ke H 30 dikurangi 10 itu 10 jadi 20. Tadi dari H ke G 20 ya, 20 dikurangi 1
jadi 19. Kemudian dari G ke F 19 kurang 5 14, dari F ke E 14 kurang 1 13, D 4 berarti 13 kurang 4 9, dan D itu C itu 3 kali 9 dikurang 3 6, dari C ke B bukan ke A, jadi ke B 6 dikurang 4 9 2, sini 2 dikurang 2 0. Selanjutnya peta gen. Nah, untuk peta gennya kita buka file ini. Oke. Peta gennya seperti ini, di mana yang pertama aktivitas A. Aktivitas A itu interview dengan klien, survei dan interview. Waktunya 2 hari. S itu saat tercepat dimulainya aktivitas. Jadi saat tercepat dimulainya aktivitas di hari ke-0, jadi langsung dimulai. Kemudian F itu saat tercepat diselesaikan. Saat selesainya harus di hari kedua. Kemudian LS itu paling lambat dimulainya aktivitas, jadi tidak ada paling lambat ya, 0. Kemudian LF paling lambat selesainya aktivitasnya itu di hari kedua. Untuk slack, ini slack itu di atas pengurangan LF dikurangi IF, dikurang 2 dikurang 2 itu 0. Ini kelonggaran, slack itu kelonggaran waktu. Di sini untuk project ini semuanya 0 ya, jadi tidak ada pelonggaran untuk project ini. Setiap aktivitas harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ini peta gennya di hari ke-1, hari kedua, hari kedua sudah selesai, dimulai di hari ke-0. Kemudian aktivitas B ini dimulai di hari kedua dan selesai di hari ke-6, di hari ke-6 dengan jangka 4 hari. Jadi C dimulai dengan di hari ke-6 dan selesai di hari ke-9. Kemudian di D itu dimulai di hari ke-9 dan selesai di hari ke-13. Kemudian selanjutnya di E itu dimulai di hari ke-13 dan selesai di hari ke-14. Dan untuk ini saya dulu. Oke, kalau tadi di peran F itu kita mulai di hari ke-14 dan selesai di hari ke-19 ya. Kemudian di aktivitas G itu kita mulai di hari ke-19 dan selesai di hari ke-20. Selanjutnya di aktivitas H ini kita mulai di hari ke-20 dan selesai di hari ke-30. Dimulai dari 20 dan selesai di hari 30. Tidak ada pelanggaran sama sekali karena slacknya 0. Kemudian di I hari ke-30 dan hari ke-31
ya. Di J itu di hari ke-31 mulai dan hari ke-34 itu selesai. Kemudian di K, aktivitas K itu kita mulainya di hari ke-34 dan selesai di hari ke-48. Oke. Kemudian di sini di L itu kalau tidak salah programming dan testing. Ini dimulai dari hari ke-48 sampai dengan hari ke-78, 1 bulan 30 hari, 78. Setelah itu kita ke aktivitas M. Aktivitas M itu kita mulai di hari ke-78 sampai dengan hari ke-85. Dan di aktivitas N ini di hari ke-85 sampai dengan hari ke-90 harus sudah selesai. Udah kan. Nah, sekarang di O itu implementasi di hari ke-90 dan sampai dengan hari ke-100. Jadi waktu 10 hari untuk implementasi. Selanjutnya di P yaitu penutupan project itu di hari ke-100 sampai dengan hari ke-106. Jadi untuk project ini, project pembuatan sistem informasi bimbingan belajar dengan studi kasus bimbel ILC selesai di hari ke-106. 106 berarti sekitar 3 bulan setengah ya, sebulan lebih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.